Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 beranggotakan 5 orang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitriani. Adapun rekan-rekan kelompok saya yaitu Febrianti, Dwi Aprilia, Muhammad Sibawaihi, dan Muhammad Fadilah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai gabungan data dari para petani dengan analis statistik. Di sini kami menyiapkan berbagai metode penyajian data. Seperti yang tertera ada pemusatan datanya. Di sini terdapat 25 orang petani yang telah kami kumpulkan dan yang nantinya akan kami jelaskan. Lalu telah kami tentukan pula mean, modus, serta mediannya. Jadi berdasarkan kesimpulan dari keseluruhan data yang ada pada tabel yang telah kami tampilkan ini, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan yang telah kami tentukan rata-ratanya, rata-rata dari usia petani itu berkisar 42,68 tahun. Jadi petaninya itu memiliki rata-rata usia 42 tahun atau 40-an ke atas lah. Untuk lama bertani, para petani memiliki rata-rata lama bertani selama 20,12 atau 20 tahunan. Dan untuk rata-rata dari luas lahan, di sini tertera luas lahan para petani kami jumlahkan, yaitu 1,5 hektar, 0,9 hektar, lalu 0,5, 0,7, 0,4, 0,5, 0,3, 0,84, 1,1, 1,5, dan seterusnya kami jumlahkan, lalu kami bagi dengan jumlah keseluruhan petani yaitu 25. Lalu didapatkanlah 1,1 hektar untuk rata-rata luas lahan petani. Untuk pendapatan, kami menjumlahkan keseluruhan pendapatan tahunan para petani, lalu kami bagi dengan jumlah keseluruhan petani. Di sini didapatkan total keseluruhan pendapatannya yaitu 752 juta dibagi dengan 25 didapatkan 30.080.000. Jadi rata-rata pendapatan para petani tersebut yaitu 30.080.000 rupiah. Untuk rata-rata anggota keluarga atau jumlah tanggungan para petani di sini didapatkan 4,24 atau rata-rata para petani memiliki jumlah tanggungan sebanyak 4 orang. Selanjutnya, pada menentukan modus atau nilai yang paling sering muncul dalam tabel tersebut atau tabel pemusatan data yang telah kami tampilkan di awal, pada umur atau usia petani, nilai atau angka yang paling sering muncul adalah 43. Jadi modusnya adalah 43. Dan untuk jenis kelamin, modusnya yaitu laki-laki, karena petani laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan petani perempuan. Untuk lama bertani, modusnya adalah 20 tahun. Seperti yang dilihat pada tabel pemusatan data, angka 20 itu paling sering muncul pada lama bertani seorang petani. Untuk luas lahan, modusnya adalah 0,7 hektar, karena 0,7 hektar itu luas lahan yang paling banyak dimiliki oleh para petani. Dan jenis tanaman yaitu padi, karena di tabel pemusatan data mayoritas petani memiliki komoditi tanamannya yaitu padi. Jadi modusnya adalah padi. Pada pendapatan tahunan, modusnya adalah 35 juta dan 25 juta. Nah, di sini dimiliki dua modus, yaitu 35 juta dan 25 juta karena memiliki jumlah atau angka yang sama pada keterangan pendapatan serta jumlah anggota keluarga, modusnya adalah 4 karena rata-rata jumlah tanggungannya yaitu 4 orang per petani atau per kepala. Penentuan mediannya atau nilai tengahnya, median umur yaitu 43, median lama bertani yaitu 20 tahun, median luas lahan yaitu 0,8 hektar, median pendapatan yaitu 30 juta, serta median jumlah anggota keluarga atau jumlah tanggungan yaitu 4. A few moments later. Distribusi frekuensi umur petani, yang mana rata-rata telah berusia tua, yakni 40 tahun ke atas.
Adapun beberapa petani berusia 27, 31, 34, 35, 41, 42, 54, 56, dan 60 dengan masing-masing persentase hanya 4%. Ada juga petani dengan usia 37, 38, 40 dengan masing-masing berjumlah 2 orang dengan persentase hanya 8%. Dan yang terakhir, prioritas usia petani dengan persentase tertinggi yaitu 12 hingga 16%. Mereka berusia 43 tahun sebanyak 4 orang dan usia 45 tahun dan 50 tahun masing-masing sebanyak 3 orang. Dapat dilihat seperti pada diagram yang tertera sebagai berikut. Berdasarkan metode distribusi frekuensi jenis kelamin, di sini tertera dengan jelas bahwa para petani mayoritas berjenis kelamin laki-laki berjumlah 21 orang dengan persentase 84% dan perempuan hanya ada 4 orang dengan persentase 16%. Distribusi frekuensi lama bertani dengan persentase terendah yaitu 4% ada pada angka 19, 5, 22, 37, dan 29 tahun lama bertani. Untuk angka 15, 10, 12, 18, 30, dan 23 tahun berada pada 8% dengan masing-masing 2 petani di setiap lama bertani. Dan pada persentase tertinggi yaitu 12 hingga 20% pada lama bertani 25 tahun dalam 3 orang dan 20 tahun dalam 5 orang. Jika dilihat dari tabel distribusi ataupun diagram yang tertera lama bertani seorang petani yaitu selama 37 tahun, hanya sebanyak 1 orang dengan persentase 4%. Sedangkan lama bertani paling singkat yaitu 5 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase 4% juga. Selanjutnya, pada distribusi frekuensi petani dengan luas lahan 0,3, 1,1, 0,8, 0,84, 0,85, 2,5, 3,0, 2,0, dan 4,0 hektar memiliki persentase terendah dengan masing-masing yaitu 4% karena hanya sedikit orang yang memiliki luas lahan tersebut. Untuk luas lahan 0,9, 0,4, dan 0,6 hektar masing-masing memiliki persentase sebesar 8% dengan masing-masing dimiliki oleh 2 orang petani. Dan pada persentase tertinggi yaitu dengan masing-masing 3 orang petani dengan luas lahan 1,5 dan 0,5 dengan persentase 12% serta 4 orang petani yang memiliki luas lahan sebesar 0,7 hektar dengan persentase 16%. Baik, selanjutnya distribusi pendapatan para petani. Bisa dilihat pada tabel ataupun grafik yang tertera, petani dengan pendapatan 17 juta, 15 juta, 18 juta, 24 juta, 38 juta, 37 juta, 27 juta, 40 juta, dan 50 juta memiliki persentase hanya 4%. Kenapa? Karena petani dengan pendapatan tersebut hanya segelintir orang atau bisa dilihat jumlah orangnya hanya 1 orang dari masing-masing pendapatan yang telah saya sebutkan tadi. Sedangkan untuk pendapatan petani sebanyak 30 juta, 28 juta, 20 juta, 33 juta, 42 juta memiliki persentase yang sedikit lebih tinggi yaitu 8% dengan masing-masing dari pendapatan yang telah saya sebutkan memiliki 2 orang petani di dalamnya. Dan untuk persentase tertinggi bisa kita lihat yaitu 12% dengan pendapatan petani 35 juta sebanyak 3 orang, 25 juta sebanyak 3 orang.
Selanjutnya bisa dilihat pada grafik yang telah ditampilkan. Nah, yang terakhir yaitu distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga. Di sini telah saya tampilkan tabel beserta grafiknya, bisa dilihat dengan persentase terendah yaitu 4% dipegang oleh seorang petani dengan jumlah tanggungan sebanyak 7 orang. Sedangkan untuk yang di atasnya 8% bisa dilihat dipegang oleh 2 orang petani dengan jumlah tanggungan masing-masing 2 anggota keluarga. Untuk persentase 12% yaitu dipegang oleh sebanyak 3 orang petani dengan jumlah tanggungan 6 orang. Ada pula persentase dengan 16% dimiliki oleh 4 orang petani dengan jumlah tanggungan sebanyak 5 orang. Ada pula dengan persentase 20% dimiliki oleh 5 orang petani dengan jumlah tanggungan 3 orang per petani. Dan adapun dengan persentase tertinggi sebesar 44% dimiliki oleh 11 orang petani dengan jumlah tanggungan 4 anggota keluarga untuk masing-masing petani. Di sini telah saya gambarkan juga grafiknya, bisa dilihat pada grafik yang tertera di layar. Setelah tadi metode-metode penyajian data yang telah kami tampilkan, serta ada pemusatan data disertakan dengan tabel yang berisi data-data para petani yang telah kami satukan serta telah kami jelaskan dengan sebaik mungkin. Semoga apa yang telah kami jelaskan, apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk para penonton yang melihat video kami. Closing statement dari saya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Sekian dari kami kelompok 1. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.